kerekam nggak? Apa syukurannya? Dan undang-undang dong, berhubungan dengan saya ini dan
sekalian, baik kita akan mulai filosof kita pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan memuji satu pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader yang akan memimpin kita. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, karena kebesaran Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan segarkan kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang perlu akan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, puji-pujian dan perubahan kami kiranya benar-benar mengenakan hati Tuhan dan menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus benar-benar diberkati Tuhan di dalam pelayanan kami, di dalam pengembalaan kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini. Kuasa dan urapan Tuhan turun atas setiap hamba-hamba Tuhan. Mulai
worship leader, baik singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman diberkati dan diurapi. Bekerjalah Roh Kudus tengah-tengah kami, dan kami siap untuk memulai pertemuan wilayah kami ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pada siang hari ini dengan kita memuji terlalu besar kasih hari ini. Bukti kasih-Mu, Kau menderita dan jatuh dengan darah-Mu, Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyembah-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dan jatuh dengan darah-Mu, Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyembah-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa.
berikan bagimu. Amin, amin. Anugerah Yesus tercurah untuk padamu hidupku, tercurah untuk padamu hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari ini kita melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah kita, saudara. Apa yang kita lakukan hari ini, kita memuji dan menyembah Dia, dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah kita. Allah heran melihat kita, saudara. Allah heran melihat Bapak Ibu yang mampu memuji dan menyembah Dia. Puji dan menyembah. Kita akan satu pujian tadi. Karena salib kita ada hari ini, karena kita sudah ditebus oleh Dia. Kemenangan ada di dalam pihak kita, saudara. Haleluya. Hanya ke Tuhan di hidup. Tuhan di hidup.
Bapak Ibu. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita menang karena salib Kristus. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Masih bisa? Saya tadi malam tidak tidur, Bapak Ibu. Saya berpikir tidur di rumahnya Pak Yu. Itu jendelanya ada satu kaca yang belum dipasang. Pak Yu sudah tidur duluan. Saya nggak bisa tidur. Lampunya dimatikan. Takut ada genderuwo narik saya dari jendela. Tapi puji Tuhan. Tapi hari ini saya lagi fit, saudara. Berbiasa. Tadi disuruh sarapan saya nggak mau. Karena kalau sarapan terlalu kenyang, saya ngantuk, saudara. Ayo puji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ayo, kita memuji Tuhan. Jiwa. Bangkit, serta nama Yesus. Nggak bisa, saudara. Kita mau mengalahkan iblis. Iblis itu nggak bisa dilus-lus, saudara. Harus dibentak. Supaya apa? Iblis lari. Kalau nama Yesus
Masih siap memuji? Haleluya. Iya, begitu segitu. Kita ganti pujian ini. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Jadi kita terganggu, jadi kita kurang enak. Ya, kita harus semangat. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Ayo. Kalau sudah berkeringat begini, nah ini baru. Pada waktu Raja Daud menari-nari di depan takut Allah, dia sampai melepas jubahnya. Dia tidak pikir lagi bahwa saya ini raja. Dan orang bilang, kau tidak tahu, malu. Kita ini masih biasa-biasa saja, saudara. Jadi pujian kita ini belum sempurna.
kalau belum dibilang gak tahu malu. Ya, Raja Daud bilang begitu, saudara, karena sukacitanya dengan itu Tuhan. Tapi kita hari ini juga sukacita sampai berkeringat. Saya punya bapak gembala dia, keringatnya, luar biasa. Dia semangat, gula darah turun. Haleluya. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Suyati. Kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Kasih yang terindah, karya terbesar.
agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah luar biasa. Terima kasih. Kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu, kami berdoa dan berharap segala pujian kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Amin. Untuk itu di bawah kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami ketenangan, hati kami terbuka, roh kami terbuka untuk Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam setiap kehidupan kami pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu mampu menyeberangkan isi hati Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami hamba Tuhan Malang Selatan pada siang hari ini. Kiranya urapan mengalir juga atas setiap kami yang hadir pada siang hari ini, sehingga kami bersama-sama diberkati dan mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah bagi setiap kehidupan kami. Kalau mana kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa yang berusaha mencuri berkat firman Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami tegak, kami usir dalam nama Yesus keluar dari tempat ini, bahkan dari pikiran dan hati kami. Hanya Roh Kudus yang berkarya pada siang hari ini. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara, saya tadi hanya boleh khotbah panjang, nggak boleh katanya. Karena kalau khotbah panjang nggak ada ayatnya, suruh khotbah firman Tuhan kata Pak Ketua. Jadi kalau khotbah panjang itu sulit mencari ayat-ayat. Nah Bapak Ibu Saudara, mari di pertemuan ini kita rileks, kita bersama-sama untuk belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sehingga kita saling diberkati dan saling memberkati. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak untuk membuka di dalam Yesaya pasal 32. Saya sudah siapkan PPT, tapi belum ini ngarep itu belum. Ya, harus dipakai. Yesaya 32 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kitab Yesaya 32 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Haleluya. Ya, kita mau baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Sebab burimu sudah ditinggalkan dan kerangkaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian, bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegiatan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari ayat ini adalah bagaimana orang-orang Israel, mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bahkan putri-putri Yerusalem mereka bergirang, mereka menikmati hidup dalam kesenangan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang harus diagungkan. Sampai pada akhirnya Tuhan berkata kepada Yesaya, untuk membuat ladangmu yang subur, hasilmu yang melimpah, itu akan menjadi padang gurun. Sampai nanti dicurahkan roh Allah untuk memulihkan, sehingga janji Tuhan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Nah, hari ini saya berjudul sederhana saja, Tuhan sanggup merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama
kita ini seorang hamba Tuhan, ya. Selain kita ini punya tugas sebagai gembala domba, kita ini juga adalah petani hati. Amin. Sekali lagi, petani hati. Sehingga tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan bukan sekedar kita ini menggunting bulu domba, memetik buah, tetapi tugas kita adalah bagaimana tanah yang penuh dengan semak duri, tanah yang penuh dengan onak, berubah menjadi tanah yang subur, sehingga setiap tanaman yang kita tanam itu menghasilkan. Salah satunya adalah kebun buah-buahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya belajar untuk menggambarkan sedikit, ya, mengenai dua hal ini. Nah, padang gurun, ya, kalau saya melihat padang gurun itu adalah sebuah hidup yang tidak ada pertumbuhan. Sudah bisa bayangkan orang-orang yang hidup di padang gurun, orang Israel 40 tahun di padang gurun, kalau mereka tidak ditolong oleh Tuhan, tidak diberi roti mana oleh Tuhan, mereka mati. Karena padang gurun itu gersang, tidak bisa tumbuh tanaman. Yang ada adalah ular beludak. Ya. Tetapi Tuhan punya janji yang luar biasa. Nah, di padang gurun itu ada kering. Kalau sudah menjumpai tanah-tanah penginjilan kita, kadang kita menjumpai orang-orang yang kering, tidak punya pengharapan, tidak ngerti apa-apa. Saya itu mulai dari nol, ya, saudara. Jadi saya tahu. Ya, mungkin saudara yang walaupun nggak dari nol yang suka menginjil, pasti saudara tahu. Ya. Saya saksi sedikit karena ini berbicara mengenai Nah, saudara, kalau kita bicara pertanian, tentu yang memberitahu itu Pak Sulis PNC pertanian. Ya, tetapi yang jelas ketika kita bicara tentang pertanian, nomor satu itu akan dilihat tanah itu cocoknya ditanami apa. Tapi bicara tentang pelayanan nggak bisa. Cocok tidak cocok harus. Kenapa sebabnya? Karena tugas kita merubah padang gurun ini loh, saudara. Ya, saya saksi sedikit. Ya, kalau mungkin sudah pernah saksikan atau belum, saya seperti kedua. Belum, ya berarti baru dengar. Saya izin sama istri saya untuk bersaksi. Saudara, tahun 95 saya masuk sekolah kitab. Kemudian saya praktek 2 tahun. 96 istri saya masuk jadi pengerja. Nah, lalu kami di situ ada cilok. Samalah dengan Pak Samuel. Cuma karena pada waktu itu aturannya tidak boleh pengerja pacaran, jadi kami silent, tidak ngomong. Tahun 98 saya masuk kelas 2 angkatan 44. Nah, benci boys yang paling banyak tak minta kalau itu sekarang jadi pendeta besar itu orang Upo. Itu yang sering ada di surat istri saya kan, sama Om Preman sih berdoa itu balas lagi tak pacaran seperti itu, saudara. Nggak apa-apa, ini kesaksian yang luar biasa. Dan kemudian saya bilang sama, karena waktu itu kan telepon kan sulit, saya bilang sama istri saya ini, tapi ngomongnya nggak saya waktu itu, nama. Lalu ngomong betul Silas, ini awak diri ini pacaran. Saya itu berdek, sudah. Tapi dia ngomong, saya sudah itu. Nah, begitu dia ngomong, saya berbunga-bunga. Apa saudara tahu apa yang terjadi? Om Silas harus oke. Nanti kamu saya dikatakan di Sidoarjo, saya kasih cabang. Wah, senang hati saya, saudara. Wih, saya kayak disiram air es. Wah, saya semakin semangat kalau kita. Wah, kok tidak perlu dandan selesai. Sudah bulan swimming sampai itu sudah. Ya, akhirnya 99 bulan 5 selesai. Saya pulang, saudara, langsung
Setelah saya pulang, nah kan 3 bulan kemudian dia pulang harus pergi kan, kalau ada ganti yang baru, yang lama itu harus keluar, itu sistem dari Sidoarjo. Nah sebelum kami pulang itu, saya beberapa minggu setelah pulang di situ saya diajak sama Om Silas. Saya diajak ke cabang, saya bilang, ingat waktu itu di cabang itu sudah ada gereja, ya sebesar ini, nanti agak lebar. Dia bilang, saudara, ini nanti saudara yang jadi gembala. Stefanus Suyatno akan mengalahkan di tempat ini. Nanti ini disekat ya. Nah, ini dibikin kamar 2. Wah, senang dari itu. Saya bayangkan saya jadi pendeta di kota. Nah, setelah itu 2 minggu, saya lihat wajahnya ibu gembala ini kok loyo, nggak pernah tanya. Saya penasaran juga. Hati saya tidak enak. Lalu kami berdua bersekongkol. Ya pokoknya awak dulu kamu tante. Saya beranikan diri, saya bilang sama tante, saya mau ada perlu sama tante, saya mau ngomong. Kemudian saudara, ya ini merasa kurang ajar yang duduknya ibu gembala ini. Ibu saya bilang, nah ibu gembala duduk di ruang tamu, saya berdua. Saya ingat waktu itu bicara gitu, tante, saya ini kan sama Om dikasih cabang. Saya sama Puji ini mau ditingkatkan di sini. Bagaimana pendapat kita? Sudah tahu? Tante langsung jawab, saya tidak setuju. Yang tadinya hati saya disiram kayak ibu dulu ya, tante yang dulu sudah bukan sekarang. Ya, ini yang jadi kesaksian untuk jadi berkat aja. Ketika tante Silas bilang, saya tidak setuju. Kamu ini pengerjaku. Kalau kamu tak kasih cabang, nanti kamu ganggu jemaatku, mereka datang ke tempatmu, kamu jadi marah. Dan kata-kata yang sangat sampai hari saya ingat ini sih saya bisa ikut Om, karena menurut saya Om jelas, saya bisa ikut Om, setuju sama Om. Tapi kalau aku ketemu kamu, aku jangan. Lalu kemudian saya dengan hati yang loyo, tadinya gembira loyo. Nah, keluar dari tante Silas, ini calon saya dulu itu bilang, pokoknya aku ogah. Kue nek kiri, aku tak boleh. Nah, perempuan kan bilang, aku pas ngomong ke Om Silas. Nah, saya kan gak kepingin jadi pendeta desa waktu itu. Lalu saya lapor ke Om Silas waktu itu sudah. Aku gembala nih, terus aku turun di wilayah. Tapi kemudian sudah saya berdoa. Buat apa saya melayani Tuhan? Saya senang, tapi saya menyakiti keluarga saya. Amin. Saya mungkin bisa memetik buah itu seger, tapi ibu gembala saya sakit. Ketika melihat saya sakit, saya punya alasan untuk sakit hati. Amin. Saya ada alasan untuk sakit hati karena saya sudah bergembira dan Bapak Gembala saya sudah menempatkan dan memperkenalkan diri saya ke cabang kamu tak kasih. Saya nangis dalam hati. Sudah, tapi kemudian saya berdoa, saya tahu yang dari Tuhan yang terbaik. Lalu saya berdoa, kemudian beberapa hari kemudian ada teman saya dari Lampung telepon sama saya. Ya Om, kamu mau gak ke Lampung? Di Lampung itu sudah ada gereja pastori, kamu tidak masuk. Nikah di sana. Tapi satu, tidak boleh disurvei. Aturan Lampung tidak boleh disurvei. Akhirnya saya berdoa, saya naik ke balkon, saya menangis berdoa, Tuhan kemana saya? Tapi saya itu seperti ada yang bicara hati. Kamu di sana memenangkan jiwa, keluargamu di rumah berantakan. Bapakmu selingkuh, masmu selingkuh, semua kepada orang. Dari situ saya putuskan, saya mau pulang. Bapak saya belum tadi BPD, pergi gaji. Saya mau pulang. Jadi saya pamit, izin, saya pulang. Pak, aku buka BPD, saya mau dulu kan. Kenapa kok dulu waktu? Dari situ akhirnya saya putuskan, saya buka BPD. Dan sudah tahu, setelah itu saya bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun hati saya sakit kan
ditolak sakit nggak tuh? Sakitnya di sini. Ditolak itu sakit. Tapi saya berusaha untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tanggal 4 bulan 8 tahun 99 saya buka pelayanan pertama. Kolektenya persembahannya Rp7.000. Saya datang ke situ. Saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak sakit hati. Saya tetap menghormati ibu bapak saya karena saya besar di situ, saya bertumbuh di situ, saya menjadi gembala karena saya ada di situ. Saya bilang, kata, saya mau ini sebagai persembahan dulu. Oh, yang nulis pena ini. Terus ada teman saya namanya, apa itu? Enggak, sampai dia ingin memberi itu buat dulu. Akhirnya saya masukkan ke kotak perpuluhan. Itu persembahan pertama kali. Saya ibadah pertama, saya masukkan di situ aja. Kenapa sebabnya? Saya menghormati orang yang sudah membentuk saya sampai saya menjadi hamba Tuhan. Sekalipun saya disakiti. Dan akhirnya, saudara lihat sendiri kan, ternyata memang rencana Tuhan tidak pernah salah. Mungkin kalau saya di Sidoarjo, mungkin hari ini cuma tiap hari jadi staf, pulang lagi ke cabang, minggu jadi staf, lagi ya gitu. Tapi dengan saya bisa membuka sendiri, saya bebas, saya mau tidur, saya mau apa. Nah, artinya apa saudara? Ketika Tuhan yang menyuruh kita, sekalipun kita ada di padang gurun, sulit apapun, Tuhan bisa menumbuhkan dan berbuah. Jadi kekeringan itu memang ada, tapi jangan lupa kita wajib untuk mencampur. Jadi hamba Tuhan itu harus berusaha. Amin. Nah, kemudian saudara, kalau kita melihat ya buah-buahan, saya gambarkan kebun buah-buahan itu adalah sebuah kehidupan yang penuh harapan, kehidupan yang bermanfaat, hidup yang penuh sukacita. Di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak mengerti firman Tuhan, saudara, tugas kita untuk memberikan kepada mereka manfaat hidup. Ya, itulah sebabnya sebelum kita itu membuahkan hasil dari jemaat yang kita tanami, kita sendiri harus berbuah. Amin. Saya itu saksinya buku dua jadi orang pendiam, tapi nek apa lagi tidak jadi pendiam. Yang tidak makan yang ngomong jadi pendiam saja. Nah, jadi saudara, siapa yang tidak rindu dengan kebun buah-buahan? Amin. Jadi saudara bayangkan, saudara pergi ke suatu ladang, kebun salak itu kan buah-buahan, sama buah-buahan yang kira-kira bisa dilihat kayak jambu, kayak monyet, kayak apel, indah kan gitu loh. Jadi kalau kita masuk dalam kebun buah-buah itu rasanya baru lihat aja, belum menikmati kita senang. Jadi saudara, berbahagialah saudara yang sudah punya jemaat dan jemaat kita itu semua menjadi kebun buah-buahan. Tapi kadang ada yang menjadi buah salah, diri-dirinya sedikit, ya kan? Tetapi ingat, tujuan kita adalah menciptakan sebuah damai sejahtera supaya di situ terjadi yang namanya kebun buah-buahan, diberkati, menjadi berkat, menjadi indah, nikmat. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-12, ya, Yesaya 12 ayat 10 dan ayat 13. Yesaya 12 ayat 10 dan ayat 13 itu begini. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Lalu ayat 13, mereka telah menabur gandum tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah berusaha payah tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Nah, saudara lihat, tidak semua hamba-hamba Tuhan itu bisa menciptakan kebun buah-buahan. Sebaliknya, saudara, kalau kita tidak bisa mengembangkan dengan baik yang sudah jadi kebun buah-buahan menjadi padang gurun. Nah, ini kita berhati-hati.
Makanya regenerasi itu penting. Jadi kalau kita punya anak yang calonnya menggantikan kita untuk menjadi hamba Tuhan, kita harus betul-betul dipersiapkan, digembleng. Kenapa sebabnya? Jadi kebun buah-buahnya sudah kita buat ini jangan sampai kembali menjadi padang gurun sehingga rusak. Ya, saya ingat khotbahnya Ketua Majelis Daerah Februari bahwa ada gereja-gereja yang ada beberapa generasi sehingga goyah. Kenapa sebabnya? Tidak bisa merawat. Gereja itu sudah menjadi kebun buah-buahan. Tinggal ceklik, nikmat. Tapi karena yang generasinya ini tidak bisa, apa yang terjadi? Kembali tumbuh onak budi, kembali tumbuh sehingga di dalam jemaat itu ada sakit hati. Ini betul juga. Kalau di antara jemaat kita ada semak duri atau ada sakit hati, baik itu gembala dengan jemaat maupun jemaat dengan jemaat, ini berbahaya. Saya mengalami soalnya. Jadi antara jemaat satu dengan jemaat B, ini ada sakit hati. Dan itu mengganggu sekali dalam pelayanan. Dan membuat saya berkali-kali berusaha mendamaikan, tapi tidak bisa. Akhirnya saya berdoa. Puji Tuhan. Itu kan di tradisi di tempat saya itu kalau malam tahun baru kita ada doa akhir tahun. Nah setelah akhir tahun, amin, jam 12 kita maaf-maafan. Harapan saya antara jemaah satu dengan jemaah satu ini yang clash, ada salah paham, itu bisa selesai. Ya, ternyata belum selesai. Tahun lagi belum selesai lagi. Nah, tapi puji Tuhan. Kira-kira 1 tahun ini sudah selesai. Amin. Tapi kadang gembalanya yang diuji dengan jemaat. Betul, saudara. Ya, saya itu orang yang kan punya masalah itu nggak menyimpan duit. Saya kalau punya masalah sudah selesaikan. Terus kalau selesai lebih cepat, lebih baik. Ya. Nah, ketika saya membuka pelayanan, prinsip saya satu, saya tidak mau cari yang dekat gereja sesama itu saya. Ya. Saya pertama buka di nama saya perang, wah pokoknya luar biasa. Berapa tahun kemudian itu dibidangkan oleh Gosona. Perangnya selesai. Saya orangnya pokoknya penting pelayan, monggo silakan. Pak Dewi datang saya, Pak, kalau saya buka dia Gosona, monggo silakan. Ya, saya yang izinnya. Saya datang ke Pak Kepala Desa, saya bilang, Pak, di Gosona ini mau dibuka pelayanan. Dan bangkit yang layani, tapi ini sama dengan yang dulu dia. Selesai kan? Jadi orang kan lihat di BDI selesai. Saya dulu juga numpang di Pujiarjo. Waktu saya buka awal, saya juga numpang di Pujiarjo. Ya kan? Jadi orang melindungi saya mana BPD Pujiarjo. Jadi orang melihat saya BPDI, saya BPDI. Tapi saya sudah numpang selesai. Kemudian saya buka lagi di Gampingan, buka lagi di Sukwanya. Semuanya buka dan kemudian beberapa tahun ke bulan dengan buka di Solowangi. Beberapa tahun lah buka saya. Datang lagi Pak Dedi. Nah ini sahabat dekat saya sama Pak Dedi. Datang, Pak saya mau buka di Solowangi. Oh iya, saya pinjam jemaatnya ya nanti untuk rame-rame. Silakan. Jadi ibadah pertama jemaat saya di Sukwanya itu Ibu. Nah seperti itu. Setelah itu kembali. Jadi bagaimana kita harus memiliki hubungan baik satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Amin. Sehingga pelayanan kita itu buah yang kita hasilkan sama-sama dinikmati. Amin. Jika kita tidak terjadi clash, ya kalau bisa saling bisa menumbuhkan. Nah, terus kemudian saudara, saya punya saya punya prinsip begini. Saya saudara, kami setiap gembala itu memiliki prinsip masing-masing. Jadi saya tidak mengharuskan saudara seperti saya. Ya, karena semua punya trik dan punya kemampuan untuk mengembangkan jemaat masing-masing. Jadi saya itu punya kerinduan. Jemaat itu saya didik sedemikian rupa untuk mereka itu cinta dengan korbannya gembala. Itu saya. Sehingga
saudara, saya tidak apa namanya, tidak terlalu membanggakan saya undang tamu untuk mereka bisa menumbuhkan jemaat saya. Itu prinsip yang saya pakai dari gembalanya istri saya di Jawa Tengah. Ya, begitu. Nah, sehingga saya bisa menanamkan bagaimana jemaat ini bisa mencintai khotbahnya gembalanya. Nah, kemarin waktu kita evaluasi selesai pembubaran Natal, saudara, salah satu proposnya bilang, "Oh, besok Natal ini Pak Gembala yang khotbah." Nah, saya bilang, saya janji 2027. Karena kan saya itu sudah banyak khotbah di mana-mana ya, setiap hari dengar. Tetapi dari sini, saudara, kita tahu bahwa bagaimana khotbah kita itu disukai oleh Gembala. Amin. Oleh jemaat ya. Kalau mau tentang jemaat kita, keuangan jangan suruh juga pendeta lain, salah. Kita sendiri harus mengajar. Supaya apa? Jemaat itu terbiasa salah diseneni, diajar dari kita. Amin. Sudah ingat dalam Matius 28 ayat 19, pergi jadikan. Ya kan? Bahasa jadikan itu artinya kita yang menjadikan. Amin. Kalau kita lihat di gereja masa sekarang di kota-kota, saya lihat di YouTube itu gereja apa itu? Dalam waktu 2 tahun, jemaatnya 7.000. Luar biasa. 110 tahun, jemaatnya kilo. 2 tahun 7.000 sudah. Ya kan? Padang gurun itu di sini banyak. Atau mungkin pakai buah dari gereja-gereja lain dijadikan satu, kan gitu saudara. Saudara, di tempat saya itu ya, maaf ya, saya kan pertanian. Ada daerah yang di pinggir laut. Ini memiliki kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Jadi kalau hari ini ada orang nanam cengkeh, besok hilang, pindah ke apa? Pindah ke tanahnya orang. Nah, sebenarnya dia tahu kalau dia pindah, tapi dia diam saja. Terus tanggul lagi, pindah lagi besoknya. Nah, suatu hari kan 5 tahun, 6 tahun kan berbuah. Sudah. Lalu yang punya kebun ini pas apa? Om desa itu kan ada namanya saya. Wah, saya kayak gembel. Masih kayak gembel oleh Allah. Tidak bisa ngomong saudara. Jadi betul itu betul saudara. Makanya saya punya kebun kan di atas laut gitu. Itu daerah rawan. Saya jual. Karena pernah saya ke kebun itu, saya lihat di dalam candi itu besar-besar. Wah, besok kira kok tak bawakan andang, saudara. Hilang. Jadi tinggal pohonnya. Aduh, kayak gini terus saya rugi, saya jual, saudara. Ya kan? Kenapa sebabnya? Saya nggak menikmati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu coba kita perhatikan, ya. Orang Kristen yang harus diubahkan itu bukan hanya dengan perkataan, ya, tetapi bagaimana kita merubah manusia yang memiliki kepahitan itu harus dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa sebabnya? Roh Kudus yang akan mampu menggerakkan hati orang dan membantu kita menggali dalam tanah ini, sehingga tanah itu bisa subur dan bertumbuh dan berbuah lebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang bertanya saya begini, "Oh, bahasa roh yang betul itu kayak apa sih?" Ada yang tanya begitu. Saudara gimana? Tahu nggak di antara saudara bahasa roh yang betul itu kayak apa? Ada yang ngerti nggak itu? Lala, dulu, sampai lala. Kira-kira mana yang coba saya mau tanya kepada kita? Saya jawab, saya nggak bisa. Karena saya tidak pernah sekolah bahasa roh. Lalu kalau si A ini bahasa roh begini, itu apa salah? Gak ada yang salah, saya bilang. Semua orang yang berbahasa roh gak ada yang salah. Yang salah itu kalau kita pura-pura. Nah, kenapa saudara? Karena Alkitab mengatakan bahwa kamu akan melihat orang-orang ini betul-betul bertumbuh itu dari buah. Kalau orang yang penuh Roh Kudus itu kemudian hidupnya jadi berkat, hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus hidupnya jadi berkat, nah berarti Roh Allah memimpin. Yang salah
tuh pendeta-pendeta yang ngatur di media sosial. Makanya saya pesan pada jemaat saya, kalau ada acara doa 10 hari, jangan diupload di Facebook atau di media sosial. Ya, kadang kan pendeta itu pengen nunjuk, wah berjok Roh Kudus, wah yang boleh bahasa diupload di YouTube. Coba lihat komennya di bawah, apa memberkati? Komen-komennya di bawah itu justru memalukan kita, menghujat nama Tuhan. Mereka menghujat itu bukan berarti salah bahasa rohnya, karena kita tidak bijak. Karena Paulus mengatakan bahwa kalau kamu ada dalam pertemuan, lebih baik kamu bernubuat. Jadi kalau korban tidak apa-apa, kami jelaskan, saudara-saudara bertobatlah, selesai. Tapi kalau sudah berbahasa roh itu untuk membangun diri kita, orang mau dapat apa? Ya kan? Ya kalau orang ya di masjid itu sini, ada di masjid sekali tidak tiba, oh iya ada, tahu kan dia pasti seperti itu. Tapi ketika orang-orang berbahasa roh lalu diupload di media sosial, itu orang-orang yang tidak Kristen. Kristen pun kalau bukan aliran Pantekosta atau gereja karismatik nggak bisa terima. Tetap komennya juga menghina, gitu loh. Kenapa mereka menghina? Ya gara-gara diupload, gitu loh. Saudara, siapa yang salah? Nah, kita cari siapa yang salah. Nah, maka itu jelas Paulus mengatakan bahwa lebih baik kita bernubuat ketika kita berikan kepada banyak orang. Karena Roh Kudus itu tidak bisa dimengerti, itu hanya bisa membangun kita. Andai kata memang ada maksud, ada yang menerjemahkan. Nah, mari kita menjadi petani rohani yang bijak. Amin. Yang pertama-tama Alkitab katakan seorang petani yang akan menikmati pertama kali hasilnya. Jadi saudara dan saya tunjukkan, oh kita adalah hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Ini Pak Iwan Sudara itu tiap hari menunjukkan ikannya banyak. Makanya yang diberikan dan Pak Yohanes ada bawa uang. Jadi setiap hari upload berkat luar biasa. Kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita ini gak banyak mengeluh, saudara. Jangan sampai kita itu pendeta ngeluh di jemaat. Ini betul ini kunci, saudara. Karena kita mau bawa berkat loh, ya kan? Apa yang kita tanam, loyo semua. Jadi kan sudah, baikku kurang duit, saya gak punya beras ini beras. Ya. Tanam yang kita, jadi benih-benih sudah kita tanam itu tidak bisa tumbuh. Kenapa sebabnya? Kita petaninya tidak diberkati. Oleh sebab itu, marilah kita minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini supaya Tuhan menolong kita. Saya tahu semua mengalami masalah yang sama. Yang di kota, yang di desa, yang jemaatnya banyak, semakin sedikit, pengalaman hidupnya sama. Kita tidak bisa memprogram sesuatu itu sama. Program gereja saya beda dengan program gerejanya Pak Pri, Pak Andoko, Pak Lucio, beda. Nah, kalau ketika disamakan belum bisa, karena gaya hidup jemaatnya berbeda-beda. Kita yang lebih tahu bagaimana caranya kita membuat program di gereja kita masing-masing. Tapi satu hal, jadilah petani-petani yang berintegritas. Ya. Tumbuhkan di tanah kita, tanami dengan baik sampai betul-betul tanah padang gurun itu menjadi kebun buah-buahan menyenangkan. Karena kenapa? Di kebun buah-buahan itu akan tumbuh sukacita dan sejahtera dan akan memberkati banyak orang. Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang untuk menuju yang ke depan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lalu saya seperti itu yang ya hanya ini tidak berhenti. Haleluya. Kau lebih tahu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Yang terbaik lagi, mau lebih sanggup bolehkan hidup.
bilang punya trik dalam pelayanan untuk menggali hati. Jangan sampai pelayanan kita itu hanya kena kepada pikiran, menyenangkan. Orang baru bertobat dikasih pelayanan sehingga mereka bersuka cita, tapi hatinya masih penuh dengan duri. Kita mau belajar sama-sama untuk mencapai lebih dalam, membuat anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang kita layani, mereka menjadi jemaat yang militan, jemaat yang cinta Tuhan, sehingga gereja Pentekosta di Indonesia menjadi gereja yang bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik, kau lebih sanggup melihat hidupku. Menjalankan instruksi bukan hanya dari Tuhan, tetapi dari senior-senior kami yang mungkin menempatkan kami. Dan kami belajar untuk melayani seberapa jiwa yang Tuhan percayakan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, tidak menggunakan trik yang jahat hanya untuk kebanggaan pribadi, bangga dengan jemaat yang banyak, bangga dengan gedung yang megah, tetapi cara yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan percayakan itulah yang kami layani, sedikit atau banyak. Biarlah kami mempunyai cara yang baik untuk mengembangkan jiwa-jiwa, mendewasakan mereka, dan kami boleh menjalin kerjasama yang baik dengan teman-teman hamba Tuhan di sekeliling kami. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencuri jiwa, karena adalah sebuah kejahatan rohani yang kadang dilakukan oleh hamba Tuhan yang tidak sadar bahwa mereka dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa yang Tuhan telah tetapkan buat mereka. Memberkati hamba-Mu, Bapak Suyatno dan Tuhannya, pelayanan di Mediaku dan tempat lain, kiranya semakin bertumbuh, semakin berkembang hebat. Banyak jiwa yang dimenangkan, bukan dari jemaat yang melayani oleh hamba Tuhan yang lain, tapi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga surga boleh bersorak-sorak. Terima kasih untuk berkat firman Allah yang sudah kami dengar, jadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Seberapa banyak kita yang diberkati oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Firman ini untuk membaca. Ya, ini untuk pembahasan, jangan lupa. Kita lakukan ini juga ya. Doanya Bapak Supri, jangan sulit jemaat.
itu tidak baik, itu kejahatan dalam pelayanan. Ya, itu kita lakukan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada di wilayah 17 Malang Selatan. Ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Bapak Mujio, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman. Dan sebentar kami akan bersama-sama memberikan persembahan kami yang terbaik. Melalui persembahan ini Tuhan, biarlah namamu dipermuliakan. Sebab itu Tuhan Yesus, berkati kami semua yang kamu berikan persembahan, dan berkati persembahan kami sehingga menjadi berkat, khususnya bagi kebutuhan wilayah 17 Malang Selatan. Kami persembahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus kekasih. Haleluya. Luar biasa ya, sampai hari ini. Baik, saya akan langsung saja dari
komisi wanita dari Komisi wanita